Seperti apa bangsa kita dan negara kita ke depan menurut visi Pak Gubernur Jawa Tengah? Saya kok optimis begitu. Ketika demokrasi menjadi pilihan, ketika konsensus itu dibangun oleh anak-anak bangsa, suka atau tidak suka, itulah konsensusnya. Reformasi dibikin, partai banyak, simpel multipartai tidak mau. Pokoknya saya harus berpartai terus. Given lah keputusan seperti itu kok. Bulat tidak, lonjong iya, tapi itulah optimal sepakat konsensus yang bisa dicapai. Sekali lagi, suka tidak suka. Nah, secara konstitusional kemudian kita menjalankan, mengoperasikan. Ya sudah, kalau tidak salah ada survei-survei bertanya, puling-puling kecil, mau nggak presiden dipilih di MPR? Nggak mau kan? Mau nggak kita gubernur dipilih lagi di DPRD? Nggak mau. Ini pestanya rakyat. Kami bisa berpartisipasi 5 tahun sekali aja, Anda akan kebiri. Begitu suasananya. Dan saya mendengarkan itu. Maka kalau kemudian mereka tampil dengan gaya yang macam-macam, tadi disampaikan Bang Rizal Ramli menarik buat saya juga, visi misi yang kemudian menjadi satu tawaran kepada publik, seseksi apa kalimat-kalimat, kata-kata, diksi-diksi itu untuk dipilih, itu fakta demokrasinya. Ada bumbu manipolitiknya, itu pilihan-pilihan saja. Bahwa kemudian kita belum bisa sampai pada kualitas demokrasi yang paling baik, ya inilah jalan menuju kualitas itu. Saya optimis terus. Maka kemudian, siapapun yang terpilih melakukan improvisasi dengan sangat baik. Memasukkan orang-orang yang nyaris pada zaman dulu tidak pernah bisa masuk. Ganjar ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa bisa terpilih? Saya juga tidak mengerti. Kalau sistemnya masa lalu saya bisa nggak mungkin. Saya urutkan kok dari segi sejarahnya. Siapa sih Gubernur Jawa Tengah sebelumnya? Tentara. Tua, maaf, pasti kan? Pensiunan Pangdam begitu, iya pangkatnya begitu. Maka kemudian terjadi perubahan besar, dan hari ini kemudian semua punya harapan. Lalu semua dilihat dari track record-nya, dan makin hari makin baik. Bahwa ya kita belum terlalu pintar, terus kemudian politik identitas mengemuka, karena itu market potensial yang digarap dengan liberalisasi politik yang seperti ini. Given itu. Lalu siapa yang akan memilih? Ya masing-masing. Lalu bagaimana mengedukasi mereka? Contoh. Lalu bagaimana agar itu dilakukan regulasi? Tapi apakah semua bisa bicara sempurna? Tidak. Terbayangkan nggak sih seorang Pak Erick Thohir ini, yang bos bola, perusahaannya banyak, sahamnya masih berapa persen di TV One? Nggak ada ya. Tiba-tiba jadi Menteri BUMN. Tapi apakah dengan begitu saja? Enggak juga. Ya saya membaca-baca aja Pak Jokowi mengambil Pak Erick Thohir, kenapa ya? Karena ada success story. Maka success story itu adalah achievement Pak Erick Thohir. Yang kemudian dilihat, bagus, dipraktekkan, berhasil, terus kemudian saya yakin. Talent scoutingnya dilakukan dan kemudian didudukkan. Dan hari ini beliau kemudian dipandang banyak orang bahwa, wah ini mau menghajar BUMN, ini keren juga ini gitu. Sampai kapan nggak tahu. Tapi kemarin saya baca, apakah hoax atau bukan? Kalaulah saya tidak lama lagi menjadi menteri, saya titip, itu betul ya. Karena apa? Yang ditabrak adalah tembok-tembok besar yang sistemnya sudah sampai segitu, mungkin juga karatan gitu. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita bisa mengedukasi secara terus-menerus soal ini? Pak Jokowi saja bisa pidato, Pak Sandiaga Uno bisa menjadi capres berikutnya. Pada saat politik nasional menentukan, negosiasi yang sangat keras saya tahu membentuk kabinet saat itu, dan tiba-tiba ya menerima seorang Pak Prabowo menjadi Menhan. Apa sih keywordnya? Rekonsiliasi kok. Rekonsiliasi jembatan ini bagian untuk merontokkan politik identitas itu. Dan kemudian sekarang fine-fine saja. Apa yang saya sampaikan, satu contoh saja kalau kita tadi bicara daulat pangan, maka corona ini momentum kita untuk genjot. China ini kemudian, begitu terjadi corona, 10 hari rumah sakit dibangun. Begitu masker ini tidak ada di pabriknya, dibangun 1 minggu mesti selesai. Tindakan kedaruratan inilah yang kemudian mesti dimiliki oleh bangsa ini. Bang Karni,
Saya mengikuti, mencatat, kemudian melaksanakan, ya dengan segala kekurangannya kita tidak akan bisa mengerjakan maksimum. Kita tidak akan pernah bisa mencapai 100%. Tapi optimum 80% itu adalah rasionalitas yang memungkinkan, dan itu mesti membedah sistem pendidikan kita yang tadi mesti kita percepat, lebih revolutif yang dilakukan, politik anggarannya mesti masuk ke sana, dan kemudian ya nggak bisa lah guru-guru kita honorer dengan gaji yang prasmanan, ya, kadang dapat, kadang tidak, terus kemudian mereka tidak bisa diangkat karena politik kita makin ketat, dan kemudian kita ketakutan karena belanja pegawai terlalu banyak. Saya sampai menawar saja, nggak bisa, maaf Bapak Ibu, Pak Menteri, tidak bisa Pak, kami kekurangan guru, kami kekurangan penyuluh, kami kekurangan bidan, dan kemudian kita bermimpi SDM yang bagus, kalau ini tidak diperbaiki, tidak bisa. Tapi aturannya berat, boleh nggak saya usul? Kami angkat dengan kewenangan otonomi kami, dan kami bayar sesuai dengan kemampuan kami. Maka itu bagian dari solusi, sebab kalau itu tidak bisa dilaksanakan.